Perkenalkan, saya Berti Trisna Astersetu dari Prodi Pendidikan IPA 4B Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai peristiwa elektrokimia yang ada di sekitar kita, yaitu korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Korosi juga bisa disebut sebagai perkaratan. Ini adalah salah satu contoh peristiwa korosi di lingkungan sekitar kita. Korosi yang terjadi pada logam, misalnya besi, merupakan proses elektrokimia. Pada besi tersebut akan terbentuk bagian yang bertindak sebagai anode, yaitu tempat terjadinya oksidasi, dan bagian yang bertindak sebagai katode, yaitu tempat terjadinya reduksi terhadap molekul atau uap air. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Yang kedua, pH. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi, sebagaimana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat korosi terjadi. Yang kelima, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Selanjutnya ada cara mencegah korosi pada besi. Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contohnya, mengecat, memberi lapisan oli, dan memberi lapisan plastik. Yang kedua, galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya, atap seng. Lapisan seng atau Zn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Yang ketiga, ada electroplating, yaitu pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Contohnya pelapisan dengan logam nikel, seperti pada keran air dan kaleng makanan. Dan yang terakhir ada menggunakan katode, yaitu menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode.